Halo, alhamdulillah. Salam semua. Wow. Ada satu perkara yang kita mesti belajar bila SOP ini selalu ada, itu kan SOP ini jarak-jarak kan, kita mesti bersuara kuat. Jadi bila kita jauh-jauh begini, cakap pelan dia dengar tuh. Nah, jadi kita belajar cakap kuat. Bila saya cakap salam dan kamu lebih kuat lagi. Haleluya. Supaya kamu bukan bercakap dengan saya, tapi di sebelah kiri kanan belakang kamu. Haleluya. Salam. Haleluya. Tidak terlambat juga untuk kita mengucapkan satu dengan yang lain. Blessed New Year. Ini adalah beberapa hari dalam tahun yang baru. Sebagai pengikut Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita dalam tahun yang baru ini. Kita juga percaya ada pencapaian selanjutnya yang kita akan capai mengikut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan juga dalam gereja ini. Mari kita siapkan hati kita untuk waktu kita pada pagi ini. Oh ya, yang di rumah yang menyertai kita secara online, kami dari Pohon Batu mengucapkan
blessed new year juga. Salam, dimanapun kamu berada, Tuhan menyertai kita bersama. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan pada pagi ini. Hadirat Tuhan pasti ada di tengah kita, dan Dia akan bekerja bersama dengan kita. Marilah kita jemput Tuhan menyertai dan melayani kita bersama, dan biarlah dengan pimpinan Roh itu, yaitu Tuhan sendiri, kita mengetahui sesuatu yang baru pada pagi ini melalui penyembahan kita, melalui firman Tuhan yang kita akan kongsikan bersama-sama. Kita akan terus berdoa untuk teman-teman kita yang dalam kesukaran dari segi menghadapi masalah penyakit. Kita secara khusus mention saudara kita Yakin, dan juga saudara kita Yuma, ya, Raymond banget. Ya, saya suka nama dia yang original sih. Ya, Bapak itu. Ya, kita mention mereka dalam doa kita. Saya dipahamkan untuk Yakin mereka akan ke KK pada hari esok untuk perawatan yang lebih teliti. Kita akan sertai mereka dalam doa kita. Kita juga akan berdoa khusus untuk yang kita hari ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak mau datang ke sini dengan membawa satu kemudian pulang satu. Saya rasa tidak juga kosonglah kita datang sini. Kita sudah lama mengikut Tuhan kita, saya percaya tidak kosong. Tetapi kita tidak mau serupa. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu mengubah kita. Dan kita berdoa supaya bila kita keluar dari gereja ini pada hari ini, kita akan diperbaharui, dipulihkan lebih daripada seperti kita masuk. Mari kita bersama saja berdiri, sama-sama berdoa datang kepada Tuhan. Semua kita naikkan suara kita, dan bisa akan aminkan. Haleluya. 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 Bapak kami sangat bersyukur dan terima kasih bersyukur kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah berubah sebelum karena Tuhan berbagi hari ini kami sangat mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami, telah memberkati kehidupan kami, telah memberi izin untuk kami bangun pada pagi hari ini untuk bernafas lagi Tuhan. Itulah satu kesyukuran kami, biar kami panjatkan kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Biar kami melangkah ke tempat ini hidup dengan hati penuh rasa kesyukuran dalam hati kami Tuhan. Kami bangga kami memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kalau bukan Engkau yang memimpin, memelihara, menjaga kami pasti hidup kami sia-sia seperti waktu sebentar hilang Tuhan. Tuhan, kami percaya bersama Tuhan secara global satu bencana yang telah melanda dunia yaitu virus ini. Dengan itu Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami manusia. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih mengerti, lebih mendalami akan sekarang Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, Tuhan Yesus, kami berdoa memohon perlindungan dalam doa daripada dari segi apapun serangan penyakit yang dalam dan luar dalam kehidupan kami. Kami mohon perlindungan, penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami lebih berharap mengerti masuk Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini
kami secara pribadi kami dalam hidup kami ke depan dalam tangan Tuhan. Begitu juga jemaatmu yang hadir pada pagi hari ini, acara kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan. Anak Tuhan yang terlibat pada pagi hari ini dalam acara kebaktian ini, yang dalam perjalanan Tuhan Engkau buka hati, Engkau pimpin perjalanan, dan Engkau terus memelihara Tuhan hingga kami tiba sampai di tempat ini, di tempat ini dalam keadaan yang baik dan keadaan yang selamat. Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberi kekuatan untuk kami. Yang lama Engkau buat, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan Tuhan. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah dalam bahasa Tuhan. Kami mengangkat saudara kami ke dalam tangan Tuhan, yang menjamah dari persahabatan. Bapa kami Tuhan Yesus, Engkau beri kesembuhan. Allah kami yang kami Tuhan yang nama Tuhan Yesus Yesus Kristus. Bapak Raymond, Bapa, pada saat ini dia juga mengalami kami mengucap syukur Tuhan Allah bahwa kami berkumpul Engkau jemaah sebagai anak-anak Tuhan. melakukan cara yang sangat luar biasa. Kami percaya pada sesuatu yang kami belajar kami memberkati kami pada pagi. Dan Engkau berhak Bapak, kami siapkan hati kami minta di atas segala sesuatu dalam kehidupan kami tidak mau terlepas berkat-berkat Tuhan, terima yang kasih. Engkau sudah siapkan bagi setiap kami pada pagi. Pemeliharaan. Kami yang ada di sini kami dan Ampuni segala dosa kawan-kawan kami yang ada di rumah. pelanggaran kami. Bapa, pada saat ini kami sama-sama siapkan hati. Tidak terhalang dan menjadi Datanglah Roh Kudus dan bekerja. halangan buat kami untuk datang kepada Bapa, sebelum kami memulakan kami serahkan kebaktian kami pagi ini, tempat kami ingin membawa setiap persekutuan kawan-kawan kami yang dalam kelemahan terbuka dan merasa. pemuda-pemudi remaja Tuhan. Kami membawa saudara kami Yakin, gereja, membawa saudara kami Raymond, gereja Tuhan. Bapa di surga. Mereka satu. Kami memohon kepada-Mu dengan belas kasihan-Mu Tuhan, Tugas kami saling mendorong berdoa, saling dengan kuasa-Mu Bapa, dengan darah-Mu Yesus Kristus yang mengalir dalam setiap tubuh mereka, tubuh kami. Kami memohon kesembuhan 100%. Pakai mereka untuk menjadi saksi-Mu Bapa, di mana Tuhan sudah bekerja dan melakukan mukjizat dalam hidup mereka. Pakai ini menjadi satu kesaksian untuk membawa lebih ramai jiwa lagi, menjadi lebih kuat, malah akan menjadi mengenal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka di mana mereka akan berada, semasa menerima merawatan dan juga di dalam pekerjaan Tuhan, Engkau akan menggunakan sekarang ini untuk membuat mereka lebih kuat menjadi saksi-Mu yang Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak, untuk setiap kami yang sudah berada di sini pagi ini, Bapak, kami sudah siap. Lalu kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian-pujian kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Hadirlah dan bekerjalah Bapak. Haleluya. Kami sudah siap. Serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wah, beri ketepukan kepada Tuhan kita. Silakan duduk. Persilakan doa anak Tuhan yang akan membaca pembacaan kita pada pagi ini. Pembacaan firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Pembacaan ayat pertama kita ialah di dalam Hosea pasal 11 ayat 1. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal aku
Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Shalom, pembacaan yang kedua terdapat dalam Ibrani 1 ayat 5 hingga 10. Kerana kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadikan bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat hak Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah memeranti engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah melupakan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Sekian. Haleluya, siap untuk memuji Tuhan. Ya, marilah kita naikkan suara kita dengan kuat, dengan penuh semangat, dan biarlah melalui ucapan-ucapan wording dalam pujian-pujian kita, roh yang ada dalam kita dinaikkan. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat tahun baru. Ada kosong lagi kan yang di sini kita maju-maju sini. Sebab hari ini saya minta jemaat-jemaat Tuhan menjadi backup singer hari ini. Tahun baru ini kan suara pun macam yang bukan penangkapan. Bolehkah tuh kita maju-maju sedikit sini kan, maju sedikit yang supaya yang datang nanti di belakang. Oke, baiklah, saya rasa ini kita masih di tahun yang baru, boleh kan? Baru minggu kedua kan, Pastor? Kan? Oke. Nanti kita bagi kesempatan sedikit bagi mereka yang mau memberi kesaksian. Jadi kamu siap-siaplah kalau ada saya beri kesempatan kita. Oke, baiklah, kita pagi ini kita mau memuji dan menyembah Dia di tahun baru ini. Kita mau merasakan kasih Tuhan
memberi kesaksian pribadi? Ada? Belum ada? Oke. Ya, sebelum kita meneruskan kepada pujian kita yang seterusnya, mari saya menjemput untuk berdoa untuk persembahan yang kita dari nasi kita. Mari kita tunduk kepala dan membaca doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu di bumi serta di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkatkan pujian syukur kami ke dalam tangan-Mu, karena berkat dan kemurahan kasih Tuhan yang menyertai kami semua Tuhan, hingga pada hari ini kami dapat bersama-sama lagi Tuhan. Tuhan, selama dan sepanjang percutian kami, apapun yang ada di tempat ini, Tuhan telah menyertai kami, dan Tuhan telah menyatukan kami sekali lagi di tempat itu Tuhan. Inilah anugerah kasih Tuhan yang begitu besar buat kami Tuhan. Satu menyatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini menyelamatkan semua orang. Itulah satu peringatan buat kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami memberi, biarlah kami memberi yang terbaik Tuhan, dengan kerendahan hati kami, bukan dengan keikuan hati kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, dan segala pelanggaran kami Tuhan selama ini Tuhan, agar kami takut akan Engkau dan setia dengan Engkau Tuhan, dan mempelajari biar firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu adalah pelita hidup kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersuka cita dan bersyukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu bagi dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2021 hingga masuk ke dalam tahun 2022 ini Tuhan. Tuhan, kami akan memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang mengelolakan atau menyediakan keuangan ini Tuhan, Engkau memberi mereka hikmat dan kekuatan agar dapat mengurus keuangan kami ini dengan baik dan dengan teratur, dan kami dapat mempergunakannya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang akan menambah dan melimpah dalam gereja kami Tuhan. Agar pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan tangan-Mu setiap kepribadian kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, yang tidak sempat hadir pada pagi ini juga Tuhan, kami mengangkat mereka ke dalam tangan-Mu, agar berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Yang tidak dapat memberi Tuhan, Engkau juga memberkati. Yang memberi juga Tuhan, Engkau limpahi mereka semua Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut berkat ini dengan ucapan syukur kami, dan terima kasih kami kepada Engkau. Ya Bapa, ini doa kami. Semua katakan amin. Puji
Lawatan Roh Kudus setiap pribadi kita akan menjadi sebagai doa kita.
percaya Roh Kudus mulai yang turun menguatkan kami sehingga iman kami Tuhan Yesus terus dikuatkan, sehingga iman kami tidak goyah. Hanya kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu pagi ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah mempersiapkan yang terbaik dan terindah untuk kami lewat hamba-Mu ya Bapa. Berpujilah nama-Mu Tuhan. Berpujilah Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau akan dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom, puji Tuhan. Sekali lagi saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Harap dalam keadaan yang baik. Walaupun beberapa teman kita yang di dalam luka penyakit, tapi kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masuk ke minggu kedua. Kalau hari Ahad lah untuk tahun 2022 ini, saya akan membawa kita dengan tema firman Tuhan tentang gereja yang hidup menurut firman Allah. Karena pada sesi pertama, maksudnya minggu yang pertama, kita telah belajar tentang gereja yang melangkah bersama Tuhan. Pada pagi hari ini kita juga akan belajar bersama bagaimana kita hidup menurut firman Allah. Jadi saya akan kongsikan untuk kita semua pada pagi ini. Oke, boleh klik tes macam tidak berfungsi ini. Oke, next. Oke, di dalam ayat ini, di dalam 1 Tesalonika 2. Oke. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat tidak boleh. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 14 sampai ayat 20. Mungkin kita punya apa ini tidak berapa baik. Mungkin ada jangkitan virus Omicron sudah ini. Oke. Mari kita membaca di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 14 sehingga ayat 20. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenaan kepada Allah tidak mereka pedulikan. Dan semua manusia mereka musuh. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh
dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di dalam Tuhan Yesus? Di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Baiklah, terima kasih. Baik, kita melihat dalam pembacaan ini, Alkitab menyatakan tentang gereja yang hidup, atau bagaimana gereja yang hidup menurut firman Allah. Sebelum saya akan menjelaskan hal yang pertama, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita adalah suatu hal yang memberi kegembiraan atau sukacita, di mana Paulus bersama dengan rekan-rekannya melayani jemaat di gereja di Tesalonika. Pada waktu pun kali pertama kali mereka melayani gereja itu, sudah ada timbul hati yang sungguh-sungguh mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Karena mereka tidak membawa hal-hal yang lain selain fokus mereka adalah untuk memenangkan jiwa daripada jemaah yang ada di Tesalonika, atau orang-orang yang akan menerima Tuhan, yang siap menerima Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang mereka bawa hanyalah firman Tuhan. Mungkin itu adalah suatu cara yang mereka lakukan, yang selain daripada itu adalah untuk menjadi rekan sepelayanan ataupun menjadikan jemaah-jemaah itu menurut firman Allah. Nah, di dalam yang terpapar di depan kita ini adalah tentang Alkitab. Alkitab menyatakan bagaimana gereja yang hidup menurut firman Allah. Secara fokus atau secara sudut yang kecil adalah berbicara kepada setiap pribadi. Bagaimana pribadi atau gereja yang hidup menurut firman Allah adalah sering menunjukkan kebenaran bahwa gereja harus dewasa. Gereja seharusnya dewasa. Mengapa? Karena ketidakdewasaan itu membuatkan kita tidak akan hidup menurut firman Allah. Dan jika tidak, berarti jika tidak dewasa, mereka akan menerima akibatnya. Akibatnya sudah tentunya adalah hukuman. Yang kedua, Alkitab menyatakan bahwa gereja yang hidup menurut firman Allah yaitu seperti mempelai atau pengantin, tentunya berbicara kepada orang-orang yang dewasa. Katakan anak-anak boleh dikatakan sebagai pengantin. Di dalam Yohanes 3 ayat 9 ini juga. Nah, kita lihat bahwa gereja digambarkan, diumpamakan seperti mempelai yang harus bersama, yang harus bersekutu dengan Allah itu sendiri. Bagaimana gereja itu bersekutu dengan Allah kalau masih anak-anak kecil atau masih anak-anak? Yang ketiga adalah orang dewasa bukan minum air susu saja, tetapi juga makanan yang keras. Jadi kita melihat bahwa bukan saja prinsip, berbicara tentang prinsip, tetapi hakikat, di mana anak-anak kecil tidak boleh mengunyah atau menikmati makanan yang keras. Jadi dalam hal itu penulis Ibrani mengatakan bahwa sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, berarti kalau dikira daripada sudut ataupun daripada waktu masanya kamu menerima firman Tuhan, katanya sudah seharusnya kamu menjadi pengajar, tetapi sebaliknya senantiasa diajar. Jadi berarti peningkatan kedewasaan belum dicapai oleh gereja pada masa kini juga. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas. Apa asas itu? Kalau buat rumah pasti buat tiang, kan?
buat dia punya tulang-tulang yang komponen yang utama. Ya, oke? Jadi saudara, sudah dikira berapa masa waktu kita begitu mengenal Tuhan, masih lagi diajar dengan asas-asas yang anak-anak kecil pun tahu. Kira-kira begitu kan? Jadi seharusnya kita sebagai orang, bahkan orang percaya yang dewasa, bukan lagi diajar tentang asas. Bagaimana Anda sudah percaya Tuhan kah, ataupun tidak? Sudah tentunya jawaban kita pasti sudah percaya Tuhan. Jadi bagaimana kita untuk mengolah, menjalankan hidup kita sebagai orang yang dewasa. Oke. Hal yang dapat menjadikan gereja yang hidup menurut firman Allah, atau berbicara tentang beberapa hal. Saya akan menyampaikan ada 3 hal yang harus kita pelajari pada pagi hari ini, tentang kehidupan kita, tentang hidup gereja, tentang hidup pribadi yang menurut firman Allah. Oke? Karena kuasa firman Allah itu sendiri, inilah yang mengakibatkan iman kita boleh atau dapat bertumbuh. Karena kuasa firman Allah itu yang kita dengar, yang kita tahu, yang kita kenal, yang kita percayai, yang kita imani selama ini. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 yang kita baca sebentar tadi sebelum daripada ayat 18 itu. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Mengapa? Karena di dalam perikop atau bagian ini menceritakan suatu sukacita yang timbul besar terjadi kepada Paulus dan rekan-rekannya. Mengapa? Karena kami tidak putus-putusnya mengucap syukur sebab kamu telah menerima firman Allah. Mungkin bagi kita juga pada hari ini, dalam konteks kita pada masa kini adalah kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur tidak putus-putusnya bila kita diberkati, begitu kan? Tetapi Alkitab berbicara, yang kita baca pada pagi hari ini, kita haruslah mengucap syukur karena Anda, karena kita, karena saya telah menerima firman Allah. Bagaimana kita boleh bersekutu pada pagi hari ini? Karena itu semua diakibatkan oleh kuasa firman Allah sehingga kita dapat bersekutu. Firman Allah yang kita dengar, firman Allah yang kita terima. Mengapa? Karena kenapa kuasa firman Allah itu kita terima? Karena kesukaan kita. Kesukaannya ialah firman Tuhan. Lebih daripada makanan, harta, dan uang. Berarti firman Tuhan menjadi priority, keutamaan di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan tidak penting itu soal makanan, pakaian, minuman. Itu penting, kan? Tetapi itu semua berbicara tentang sementara. Itu tidak berbicara tentang hidup yang kekal. Tetapi firman Allah berbicara tentang hidup yang kekal. Karena kesukaan kita adalah firman Tuhan. Itulah yang dinyatakan, yang disarankan oleh pemazmur supaya dalam Mazmur 1 ayat 2 berbicara, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya. Taurat itu siang dan malam. Bagaimana kita merenung? Kita berpikir masa depan kita, selalu kita ingat apa cita-cita kita. Bagaimana saya untuk menggapai atau mencapai cita-cita saya pada tahun ini. Tetapi kembali kita kepada firman Tuhan. Kita haruslah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu berarti di mana kita berada, firman Tuhan itu tetap kita ingat. Oke? Yang membuat dan menjadikan kita untuk senantiasa diberkati. Pasti setiap kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berbicara tentang Yesus. Yang kedua, karena kuasa firman Tuhan itu sendiri, di mana kita boleh hidup menurut firman Allah, dan marilah kita tetap bersemangat. Ada komitmen di dalam menerima firman Tuhan. Kalau kita bersemangat untuk mau, ya, kalau mungkin kita berjaya dalam mungkin dalam sukan begitu. Bila kita ada nomor, ya, mungkin ranking 1, 2, pasti kita ada semangat dan akan memberi kita semangat untuk meneruskan kerja kita sebagai
atlet atau halusukan. Begitupun kita percaya Tuhan. Mengapa kita ada semangat? Mengapa kita harus tetap bersemangat? Karena apa yang kita lakukan itu adalah bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Ini kita lihat dalam Nehemia 8 ayat 4 hingga 7. Ayat 5 mengatakan Ezra membuka kitab itu. Dia buka kitab. Kalau dulu kitab bukan begini, yang 1, 2, 3, tapi kitab itu dulu satu kali saja. Oke? Dibuka saja dan dibaca. Alkitab, firman Tuhan yang ditulis dahulu, baca saja, tidak ada nokta, tidak ada lagi koma apa semua itu. Terus. Tidak ada lagi ayat, tidak ada lagi pasal atau bab. Dibaca. Lalu dibaca apa yang mereka lakukan pada waktu yang membuka pintu, membuka Alkitab. Itu semua orang bangkit berdiri. Mengapa? Bagaimana situasi kita hari ini? Kalau buka atau dengar firman Tuhan, apakah fokus? Tetapi mereka semua bangkit berdiri. Itu berarti suatu penghormatan mereka kepada firman Tuhan. Lalu Israel memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin firman Tuhan sambil mengangkat tangan. Saudara, mereka pada waktu itu mereka berlutut, mereka menyembah Tuhan. Bagaimana? Suatu gambaran yang jelas dan bukan gambaran tinggal gambaran, tetapi mereka melakukan itu dengan penuh semangat mereka karena mereka menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang menuntun mereka. Walaupun mereka dalam pembuangan ketika itu, tetapi tetap mereka ada waktu untuk menyembah Tuhan. Ada waktu hidup dalam firman Allah. Mengapa? Karena yang pertama, mengapa kita menyembah Tuhan? Mengapa kuasa firman Tuhan itu yang membuatkan kita hidup, berjalan atau hidup di dalam firman Allah? Karena kita ada keinginan. Ada keinginan untuk meneliti. Ada keinginan untuk melakukan dan mengajar firman Tuhan. Bukan sekadar mendengar saja. Dan sekali lagi saya katakan, bukan saja sekadar kita mendengar, tetapi mengapa kuasa firman Tuhan itu harus berlaku kepada orang-orang yang percaya atau kepada gereja Tuhan yang diberkati adalah kita ada keinginan untuk meneliti, melakukan dan mengajar firman Tuhan. Yang kedua, kita harus menerima firman Tuhan dengan sukacita. Kalaulah Paulus bersukacita atas jemaah yang telah mendengar, bahkan percaya kepada Tuhan pada waktu itu, mengapa kita tidak boleh lakukan ini pada hari ini? Kita haruslah menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Sebaliknya, kadangkala atau terkadang orang akan tertegur dengan firman Tuhan, tidak lagi ada sukacita, tidak lagi bersemangat untuk mendengar firman Tuhan. Tidak mau dengar firman Tuhan sudah, karena itu firman Tuhan semua sayang karena dibilang. Saudara, inilah firman Tuhan. Sebenarnya semua kita disiram oleh firman Tuhan. Kita umpama tanaman yang harus disiram. Kita umpama tanaman yang harus disiram supaya akan bertumbuh sihat. Dan sehingga pemilik kebun itu akan bersukacita. Yang kedua, hal-hal yang dapat menjadikan gereja itu hidup menurut firman Allah karena mengalami penderitaan, atau gereja yang mengalami penderitaan. Saudara, dunia masa kini dikelilingi atau dikuasai oleh penderitaan-penderitaan yang terjadi. Satu contoh, ingat kita pandemik ini hanya satu virus saja, kan? Tapi sekarang semakin hari semakin jadi menjadi. Saudara, itu membayangkan penderitaan itu tidak akan putus. Itu membayangkan kesukaran-kesukaran yang kita lihat, yang kita alami tidak akan habis. Nah, kita melihat bahwa di media, baik di TV, di mana-mana pun kita melihat bahwa bencana-bencana terjadi yang tidak terjangka. Ini saya sudah khotbahkan pada minggu yang lalu. Banyak hal-hal di dunia pada masa kini tidak pernah terjadi dan harus terjadi pada akhir zaman ini. Oke? Jangan-jangan nanti di Pulau Lebat ini
tidak pernah terjadi. Nah, lama-lama suatu tahun yang akan datang mungkin Labuan ini hilang. Bilang pulau misteri sudah nanti. Nah, itu kira-kira sejarah. Itu bukan buatan. Oke, mengapa kita harus berjalan dalam menurut firman Allah? Karena gereja harus mengalami penderitaan. Oke, mengapa? Karena penderitaan itu sebenarnya adalah menjadikan gereja itu teladan. Teladan dengan bagaimana? Menurut firman Allah. Karena teladan itu adalah sesuatu yang membangkitkan semangat kita untuk menyembah Tuhan, untuk mencari Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa pengalaman penderitaan apa ini? Penderitaan yang kita alami itu membuatkan kita lemah. Sebenarnya membuatkan kita kuat, membuatkan kita untuk dekat kepada Tuhan, membuatkan kita untuk yang tidak kuat berdoa, buat sudah berdoa dengan Tuhan. Kan? Puji Tuhan. Kalau kita sudah diubah oleh Tuhan seperti itu pada tahun ini. Yang dulunya tidak ada ini sampai hari ini pun kita mendengar tidak ada ini virus ini, dia bilang dia belum kena lagi kan. Harap-haraplah tidak ada yang kena. Oke, kita melihat di sini saudara, penderitaan dengan maksud segala kesusahan. Penderitaan dengan maksud segala kesulitan-kesulitan terjadi. Tetapi sepatutnya kita akan keluar daripada kepompong penderitaan-penderitaan ini. Kita diajar dan diberikan Tuhan hikmat. Kita diajar dan diberikan Tuhan kebijaksanaan. Itulah keunikan kita sebagai ciptaan Tuhan. Oke? Kita haruslah menjadi teladan. Dan sekarang adalah mengapa kita mengalami penderitaan atau gereja yang mengalami penderitaan bila berjalan menurut kehendak Allah, kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Inilah proses. Kalau kita selalu diberkati, pastinya kita juga tidak mengingatkan Tuhan. Tetapi pada waktu ada penderitaan, di situ, wah, Tuhan itu bukan lagi jauh, dekat sudah. Atau pada waktu kita mengalami penderitaan, Tuhan mana kau? Mana kau sudah? Mana kau? Tapi kalau pasal itu mana kau? Di mana sudah Tuhan berada ini? Kadang-kadang dari sudut lain kita berpikir bahwa penderitaan itu Tuhan sudah jauh. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, di mana sudah kau Tuhan? Tapi syukur pada pagi ini kita diajar untuk mengikuti Tuhan. Bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Bayangkan kejahatan manusia pada masa waktu Paulus menyatakan firman Tuhan. Tetapi syukur pada waktu itu, karena dia katakan juga apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan. Kadang-kadang ini juga terjadi kepada kita. Hal yang baik saja kita pedulikan kepada Tuhan. Hal yang tidak baik, ini mungkin kita kata ini contoh lah yang mungkin ini berlaku dalam konteks kita di pulau ini. Oh, ini mungkin banyak orang berdosa ini di pulau ini. Dia tidak ingat diri dia sendiri yang berdosa. Saudara, sebenarnya itu adalah suatu ujian yang diberikan oleh Tuhan. Nah, di sini bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang sejati? Sama ada kita tahan atau bertahan dalam ujian, atau kita kalah terhadap ujian, atau kita menang terhadap ujian. Mengapa? Karena penderitaan itu membentuk sikap hati kita. Jangan pikir berkat. Ya, selalu kita doa, Tuhan berkati saya tahun 2022 ini. Bila diberkati lupa Tuhan, bila diberkati tidak memberi kepada Tuhan. Nah, ingat, di mana sebenarnya penderitaan itu membentuk sikap hati kita. Bagaimana kita menghormati Tuhan. Kalaulah orang-orang Israel, mereka hanya mendengar firman Tuhan waktu dibentangkan oleh Nehemia pada ketika itu.
Apa yang terjadi? Mereka sujud menyembah. Mereka berlutut. Sujud menyembah ini berarti mereka mengosongkan diri mereka. Mereka mengosongkan keegoan, kesombongan hati mereka. Jadi di dalam kita menerima penderitaan itu semuanya sebenarnya adalah untuk membentuk hati kita yang sombong, membentuk hati kita yang keras, membentuk hati kita yang susah diluruskan oleh firman Tuhan, membentuk hati kita yang susah dilembutkan. Tapi kita percaya hal yang kedua tadi adalah berbicara tentang penderitaan. Kita siap menerima penderitaan dan kita harus mengalahkannya dengan iman kita. Yang kedua, mengapa? Mengapa penderitaan itu harus kita terima? Karena di dalam kesusahan dan kekurangan juga membuat kita dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan hanya berpikir pada waktu diberkati, oh Tuhan, syukur. Pada waktu kita dalam kekurangan, dalam kesusahan, kalau Anda tetap juga jauh dengan Tuhan, pasti Anda tidak diberkati. Tapi pada waktu kita di dalam penderitaan, pada waktu kita di dalam kesusahan, pada waktu kita di dalam kekurangan, disitulah Tuhan mengajar kita untuk lebih dekat kepada. Yang terakhir, yang ketiga, hal yang membuatkan gereja hidup menurut firman Allah. Yang terakhir atau hal yang ketiga ini, karena gereja itu menyaksikan sendiri kuasa firman Tuhan, atau menyampaikan, mengisytiharkan firman Tuhan kepada orang lain. Tidak perlulah kita khotbah. Oh, saya ini khotbah kau supaya kau bertobat. Saya datang, kalau kau sakit, kau harus bertobat dulu. Bukankah begitu? Kadang-kadang cara kita konseling pun salah. Saya tidak mau doa kau kalau kau tidak bertobat, dia bilang. Bagaimana orang mau percaya? Orang yang sakit itu bukan melihat kita, tetapi dia harus melihat Tuhan dahulu. Nah, di sini berbicara tentang kita atau gereja itu harus menyaksikan kuasa firman Tuhan. Bagaimana kita menyatakan kuasa firman Tuhan? Karena kesaksian kita tentang firman Tuhan itu menghasilkan berkat. Ini yang saya katakan, ini yang kita suka dengar. Kalau berbicara tentang berkat ini, wow, telinga kecil jadi besar. Kenapa? Karena sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami? Ini dalam ayat terakhir dalam pembacaan kita. Atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Ini mengumpamakan seperti Paulus atau seperti saya lah hari ini. Saya bersukacita bukan karena segala apa yang ada dengan kamu, tetapi sukacita itu karena terlihat harta yang terbesar dalam gereja adalah kuantiti jemaat. Kehadiran kita, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Inilah yang sangat penting. Karena sungguh berarti terpujilah nama Tuhan atas jemaat. Itulah suatu kebanggaan. Itulah suatu sukacita Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di mana dia mengajar firman Tuhan, sehingga bukan lagi mereka seperti anak-anak kecil, tetapi sehingga mereka juga makan makanan yang keras. Itulah yang terjadi kepada jemaat di Tesalonika. Agar kemuliaan kami, kata Paulus, bukan hartamu, bukan makanan mereka, bukan yang mereka pakai, tapi kemuliaan hamba Tuhan adalah jemaat yang setia. Apa gunanya kita ada semua harta benda yang besar-besar, tapi iman tidak ada? Rugi besar, karena Anda tidak akan menerima hidup yang kekal. Yang kedua, karena kesaksian itu adalah perintah Tuhan, dan kita diajak setiap jemaat menjadi pelayan-pelayan Tuhan untuk mengisyaratkan firman Tuhan kepada orang lain. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Inilah perintah Tuhan,
Suatu kasihan terbesar kita adalah menyaksikan perintah Tuhan, menyaksikan Yesus Kristus itu kepada orang lain. Mengapa? Karena dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Satu contoh yang kita perbuat kepada mereka adalah kasih, menolong, maka kita akan ditolong pada waktu. Jangan kita anggap pada waktu mereka susah, pada waktu kita senang, tidak perlu kita tolong. Tapi hidup ini seperti roda, ya? Dia berputar, berjalan di tanah yang rata, tanah yang berbatu, tanah yang berlubang dan sebagainya. Nah, suatu kelak kita pasti juga akan ditolong oleh mereka. Mereka ini dalam konteks orang yang diberkati. Saudara, gereja yang menyembah Allah adalah bukan gereja yang hidup dalam dosa. Gereja yang hidup dalam dosa adalah gereja yang tidak menyembah Allah. Gereja yang hidup berdasarkan dari pengajaran firman Allah, disitulah gereja itu bertumbuh sehat, berbuah dan menghasilkan buah. Itulah kata Yesus, kamu diumpamakan seperti pohon anggur, di mana pohon anggur itu berbuah, ranting-ranting juga akan menghasilkan buah, di mana burung-burung di udara juga akan membuat sarang tempat mereka. Begitu juga kita, di mana orang lain juga harus bersama-sama bersukacita, bersyukur kepada kita. Gereja yang menyembah Allah, gereja yang hidup menurut firman Allah adalah gereja yang mengutamakan Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini. Kami tahu Tuhan bahwa tidak ada hal yang kami harus lakukan lebih utama selain kami hanya menerima firman. Karena firman Tuhan itu kekal dan kekal adanya. Oleh itu Bapa, firman Tuhan juga kudus, dan kekudusan itu harus kami terima dan jalani dalam kehidupan kami setiap hari. Kami tahu Tuhan bahwa pada hari-hari yang sudah kami lewati, banyak hari yang sudah kami pakai, pergunakan, mungkin dengan hal-hal yang tidak menurut kehendak-Mu Tuhan. Tapi pada pagi ini Tuhan, kami diajar, kami mau mendengar firman Allah, karena hanya firman Allah lah yang akan mengubah setiap hati kami, mengubah sikap kami Tuhan, karakter kami, supaya kami menjadi gereja yang diubah oleh firman Allah dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan. Walaupun singkat Bapa, kami percaya Engkau terus berbicara lewat Roh Kudus Tuhan. Kemanapun kami melangkah, mengangkat setiap kaki kami, Tuhan pelihara dan jaga, lindungi setiap kaki kami Tuhan, agar kami tidak berjalan menurut kehendak kami sendiri, tetapi karena firman Tuhan lah yang kami jalani, sehingga kemanapun kami pergi, kami berjalan dengan penuh damai, sukacita, berkat daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, berkati setiap jemaat yang mendengar, diberkatilah mereka Tuhan, menjadi berkat seperti jemaat di Tesalonika. Oleh itu Tuhan, jadikan jemaat pada pagi hari ini penyebar luas firman, karena satu hal yang kami lakukan Tuhan adalah menyebarkan Kristus kepada orang lain. Haleluya Bapa, inilah doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.